Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himaska selalu solid untuk matematika jaya. Kembali lagi di Himaska Tun, Himaska Tutor Online. Bersama saya, Siti Koliza, mahasiswa program studi matematika angkatan 2019. Pada pembahasan Himaska Tun kali ini, saya akan membahas tentang materi program studi matematika, lebih tepatnya pada semester 2. Nah, jangan lupa saksikan video ini sampai selesai ya. Pada pembahasan Himaska Tun kali ini, saya akan membahas tentang metode-metode pembuktian matematika. Nah, sebelumnya, materi ini merupakan salah satu materi yang dipelajari oleh mahasiswa program studi matematika pada semester 2 atau lebih tepatnya pada mata kuliah logika matematika. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan beberapa metode-metode pembuktian yang ada pada matematika. Yang pertama, itu pembuktian secara langsung. Nah, maksud dari pembuktian secara langsung ini adalah kita langsung membuktikan bahwa P itu benar terhadap Q. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini saya berikan contoh soal, yaitu buktikan kuadrat dari bilangan genap menghasilkan bilangan genap. Di sini kita buat dahulu. P itu adalah kuadrat bilangan genap dan Q itu adalah bilangan genap. Karena di sini kita hendak membuktikan P itu benar terhadap Q, maka kita misalkan dahulu bahwa N sama dengan 2K. N di sini dimaksudkan terhadap bilangan genap yang ada pada P. Lalu kenapa N sama dengan 2K? Karena bilangan genap merupakan bilangan yang habis dibagi 2. Dengan kata lain, bahwa bilangan genap itu sendiri merupakan bilangan kelipatan 2. Di sini kita hendak menunjukkan bahwa kuadrat dari bilangan genap itu sendiri adalah 2L. Nah, di sini K dengan L itu sama-sama anggota elemen dari bilangan bulat. Langsung saja kita buktikan secara langsung ini. N kuadrat sama dengan kuadrat dikuadratkannya 2K. Lalu kita kuadratkan sehingga menghasilkan 4K kuadrat. Lalu, untuk mengubah dia ke dalam bentuk dari kelipatan 2, kita keluarkan 2-nya sehingga menghasilkan 2 dikali 2K kuadrat. Lalu, kita buatlah 2K kuadrat ini kita buat secara simbolik, yaitu sebagai nilai L. Jadi terbukti bahwa N kuadrat sama dengan 2L, sehingga pernyataan dari contoh soal yang diberikan itu bernilai benar. Oke, kita lanjut ke metode pembuktian selanjutnya, yaitu metode pembuktian secara kontraposisi. Sebelumnya, metode pembuktian secara kontraposisi ini dapat kita sebut dengan metode pembuktian secara tidak langsung. Pada metode pembuktian secara langsung, kita langsung membuktikan P itu benar terhadap Q. Sedangkan pada pembuktian secara kontraposisi atau pembuktian secara tidak langsung, justru kita membuktikannya yaitu dengan negasi Q itu benar terhadap negasi P. Makna dari negasi ini adalah bukan. Seperti contoh, kamu adalah perempuan, maka negasi dari kamu adalah perempuan, kamu bukan perempuan. Nah, jadi untuk lebih jelasnya bagaimana pembuktian secara tidak langsung atau pembuktian secara kontraposisi ini akan saya jelaskan terhadap soal. Dengan soalnya, dimisalkan 3N tambah 5 adalah bilangan genap, maka buktikanlah N adalah bilangan ganjil. Contoh soal ini sejujurnya agak susah kalau kita mau mengerjakannya secara langsung. Jadi kita nggak menggunakan kontraposisi, kita tulis dahulu. Sebelumnya kita tulis dahulu yaitu P sama dengan 3N tambah 5, lalu Q-nya itu sama dengan N bilangan ganjil. Dengan menggunakan kontraposisi, berarti negasi dari Q-nya itu adalah N, bukan bilangan ganjil, atau dapat dikatakan bahwa N adalah bilangan genap. Sedangkan negasi dari P-nya itu 3N tambah 5 bukan bilangan genap, atau dapat kita katakan bahwa 3N tambah 5 adalah bilangan ganjil. Nah, langsung saja dengan pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pembuktian secara kontraposisi itu adalah pembuktian di mana negasi Q itu benar terhadap negasi P. Dimisalkan N sama dengan 2K, di mana N ini adalah bilangan genap, akan ditunjukkan bahwa 3N tambah 5 adalah bilangan ganjil.
Di sini kita perhatikan bahwa 3N tambah 5 sama dengan 3 dikali 2K tambah 5. Kita masukkan nilai N itu dengan 2K, maka berakibat 3 dikali 2K tambah 5. Lalu, kita kalikan itu 6K tambah 5. Nah, di sini kita keluarkan satunya karena kita hendak mengubah dia ke dalam bentuk ganjil. Kita ketahui dahulu, kita pahami lebih dahulu bahwa bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak dapat dibagi dua. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa bilangan ganjil itu selalu berada di antara bilangan genap. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa bilangan ganjil itu sebenarnya adalah bentuk dari 2K ditambah 1. Nah, jadi kita hendak mengarahkan bentuk dari 6K tambah 5 ini menuju ke dalam bentuk 2K ditambah 1. Nah, di sini kita keluarkan angka 2-nya karena kita hendak mengubah dia, membuktikan dia menjadi bilangan ganjil. 2 dikali 3K ditambah 2 ditambah 1. Nah, nilai dari 3K ditambah 2 ini bisa kita buat secara simbolik sebagai huruf L. Jadi, 3N tambah 5 sama dengan 2L tambah 1, di mana L sama dengan 3K tambah 2, dan L anggota elemen bilangan bulat. Nah, karena terbukti nih kontraposisinya benar, berarti terbukti pula bahwa pernyataan ini benar. Lalu lanjut ke pembuktian secara kontradiksi. Pada pembuktian secara langsung, kita ketahui bahwa P itu benar terhadap Q. Sedangkan untuk menggunakan pembuktian secara kontradiksi, kita justru membuktikan bahwa negasi P dengan Q, negasi P itu benar terhadap Q justru bernilai salah. Contoh soalnya yaitu, dimisalkan N adalah bilangan ganjil, maka 7N ditambah 3 adalah bilangan genap. Di sini kita buat P sama dengan bilangan ganjil. P sama dengan N, di mana N ini adalah bilangan ganjil. Lalu Q sama dengan 7N ditambah 5, di mana 7N ditambah 5, itu 7N ditambah 3 maksudnya adalah bilangan genap. Jadi dengan menggunakan kontradiksi, kita tulislah bahwa negasi P itu adalah N bukan bilangan ganjil, atau dapat kita katakan bahwa N adalah bilangan genap. Lalu lanjut kita tulis Q-nya masih tetap, yaitu 7N ditambah 3 sama dengan bilangan genap. Dimisalkan N sama dengan 2K, karena tadi pada negasi P dikatakan bahwa N adalah bilangan genap. N sama dengan 2K, di mana K anggota elemen bilangan bulat. Maka akan ditunjukkan bahwa 7N ditambah 3 adalah bilangan genap. Nah, perhatikan bahwa 7N ditambah 3, lalu kita masukkan nilai N yang sama dengan 2K itu, jadi sama dengan 14K ditambah 3. Nah, sama seperti pada langkah sebelumnya, ini 14K ditambah 3, untuk mengubah dia dalam bentuk bilangan ganjil, maka perlu kita pisahkan satu angka. Lanjut, ini ke 14K ditambah 2 ditambah 1. Lalu, kita keluarkan 2-nya pada 14K dan 2, jadi dapat mengakibatkan 2 dikali 7K tambah 1, lalu kita tambahkan dengan 1. Lalu kita tulis secara simbolik, yaitu 7K ditambah 1-nya sebagai L, sehingga 7N tambah 3 sama dengan 2L ditambah 1, di mana L sama dengan 7K ditambah 1. L anggota elemen bilangan bulat. Nah, terbukti nih kontradiksinya salah, karena pada kontradiksi kita tadi, kita hendak membuktikan bahwa 7N ditambah 3 adalah bilangan genap. Sedangkan pada hasil yang kita dapat, justru 7N ditambah 3 sama dengan 2L tambah 1, dan 2L tambah 1 bukanlah kelipatan 2, sehingga 7N tambah 3 sama dengan 2L tambah 1, itu bukanlah bilangan genap. Atau 7N tambah 3 sama dengan 2L tambah 1 itu adalah bilangan ganjil. Nah, karena ada terbukti kontradiksinya salah, berarti pernyataan cara yang kita buat ini benar, dan pada soal pun juga benar. Lalu lanjut, yaitu pada metode yang terakhir, metode induksi matematika. Sebelumnya materi ini mungkin telah dipelajari pada SMA, lebih tepatnya pada teman-teman yang menggunakan kurikulum 2013. Jadi di sini saya hanya menjelaskan sedikit saja. Induksi matematika. Pada dasarnya, prinsip dari induksi matematika itu sendiri yaitu
Untuk membuktikan bahwa suatu pernyataan itu bernilai benar, ada 2 langkah. Yang pertama, kita harus buktikan bahwa basis induksinya itu benar. Jadi nilai basis induksi ini adalah, maksudnya itu nilai P N0 itu benar. N0 ini adalah nilai dasar pertamanya. Lalu langkah keduanya, yaitu yang disebut dengan langkah induksi, akan ditunjukkan jika PK bernilai benar, maka PK tambah 1 juga bernilai benar. Untuk lebih jelasnya, kita bahas pada soal. Untuk N anggota elemen bilangan bulat, buktikan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya sampai N itu bernilai sama dengan N dikalikan N tambah 1 dibagi 2. Oke, dengan menggunakan prinsip induksi matematika tadi, dapat kita ketahui, sebelumnya kita buat dahulu ini, nilai PN itu sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya sampai N sama dengan N dikali N tambah 1 per 2. Nah, dengan basis induksinya, langkah pertamanya, kita buktikan bahwa PN benar untuk N sama dengan 1. Kenapa N sama dengan 1 diambil? Karena nilai N0 di sini itu sama dengan 1. Jadi kalau misalnya pada soal diketahui nih, buktikan bahwa ini benar untuk N besar sama dengan 2. Jadi nilai N0 itu adalah 2, bukan 1. Jadi kembali lagi pada pembahasan ini. Nah, kita buktikan nih bahwa PN0-nya itu benar, yaitu P1 sama dengan 1. Lalu kita masukkan nilai 1 ini kepada rumus dari N dikali N tambah 1 dibagi 2. Nah, ini dia. Nah, kita masukin ke sini. Itu mengakibatkan 1 dikali 2 per 2 sama dengan 1, yang berarti basis induksi kita ini bernilai benar. Lalu lanjut kepada langkah induksinya. Andaikan bahwa PK-nya benar, maka akan kita buktikan bahwa PK tambah 1-nya benar. Sebelumnya kita tulis dahulu bahwa nilai PK itu sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik tambah K sama dengan K dikalikan K tambah 1 per 2. Ini nilai PK-nya. Maka kita akan membuktikan bahwa nilai PK tambah 1-nya itu benar. Nah, di sini kita buatlah PK tambah 1 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya sampai K ditambahkan K tambah 1. Lalu lanjut ke pengertian sini. Kita dapat nih K kalikan K tambah 1 per 2. Nah, K dikalikan K tambah 1 per 2 ini merupakan nilai dari PK tadi. Karena 1 ditambah 2 tambah 3 tambah titik-titik sampai K itu bernilai sama nilainya dengan K dikalikan K tambah 1 per 2. Itu ada pada penjelasan kita sebelumnya. Lalu kita buat sini, ditambahkan K tambah 1. Nah, di sini kita samakan penyebutnya. Jadinya K dikalikan K tambah 1 per 2 ditambah 2K tambah 1 per 2. Ini 2-nya kita kalikan ke dalam sehingga hasilnya 2K ditambah 2. Lalu lanjut. Nah, ini sudah kita satukan nih kedua kubunya. Lalu lanjut. Di sini kita tambahkan K kuadrat ditambah K ditambah 2K ditambah 2 per 2 itu sama dengan K kuadrat ditambah 3K ditambah 2 per 2. Sehingga ini kita uraikan jadi bentuknya kayak gini. K tambah 1 dikalikan K tambah 2 per 2. Lalu dapat hasil akhirnya itu K tambah 1 dikalikan K tambah 1 tambah 1. Nah, ini sendiri merupakan sudah bentuk dari persamaan pada soal tadi. Nah, karena ini sudah benar, terbukti benar, berarti induksinya itu juga benar. Baik, sekian dan terima kasih pada pembahasan kita kali ini. Sebelumnya saya minta maaf jika ada kekurangan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian pembahasan dari saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk tetap stay tune ya pada video Himas Katun selanjutnya dari anggota PPA. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Serta share video ini sebanyak-banyaknya agar YouTube Himaska lebih baik lagi ke depannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.